Salam beribadah. Salam Majelis Jemaat Gereja HKBP Uskup Agung Sugiyo Pranoto mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada Tuhan bagi seluruh jemaat sekalian. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita semuanya. Itu cermin dalam minggu kita hari ini. Misericordias Domini, atau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Marilah kita menyembah Dia, Tuhan Allah kita, dengan menyanyikan kirim jemaat nomor 10, 1-3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu.
teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara terkasih, hukum Tuhan bagi kita pada minggu Misericordias Domini hari ini dari itu titah yang ketujuh serta artinya titah ketujuh, jangan berzina. Artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai, dan setia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi
Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oleh sebab itu, marilah kita berlutut kepada Dia, bukalah jiwamu untuk Tuhan, agar kita selidiki dan disingkapkan semua yang terselubung, sehingga kita layak menjadi anak yang dikuduskan di hadapannya. Mari kita merenung dalam hati kita sejenak. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bacaan epistel firman Tuhan. Epistel buat kita hari ini diambil dari Bilangan 14 17 sampai 19. Kita membaca secara bergantian. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu,
seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah epistel buat kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Bangkit berdiri. Marilah kita semua mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama dengan semua orang seiman dengan kita di seluruh dunia ini. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita tak dengar jeritan dari
Khotbah kita pada hari Minggu ini diambil dari Rom 3:1-8. Kelebihan orang Yahudi dan Kristen Allah. Ada maksudnya. Ganti-ganti dong. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka dan yang tidak setia dapat ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata bagi manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Firman Tuhan, kita bernyanyi. Pengumpulan persembahan. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Terus saya luar pelik kan? Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat Kau mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersujud kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nama juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Horas Marita Saluguna. Selamat hari ini. Mak. Video. Kalau kenapa?